Selamat malam, Bapak Ibu, anak-anak yang dikasihi Tuhan, keluarga-keluarga milik Tuhan yang saat ini berhimpun. Apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat. Mari kita bersama-sama mewujudkan panggilan Tuhan dalam ibadah keluarga. Dengan penuh sukacita kita menghadap Tuhan di dalam memenuhi panggilannya melalui pengakuan yang demikian. Ibadah keluarga pada saat ini kita lakukan di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Salam damai dan sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Mari kita mengawali perjumpaan kita pada saat ini dengan pujian Kidung Jemaat nomor 46. Besarkan nama Tuhan, bait 1 dan 2. Saudara-saudara, kita dihantar dengan sabda pembimbing kita. Mari kita buka dari kitab Roma. Roma pasal 12 ayat yang ke-11. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita baca bersama-sama Roma 12 ayat yang ke-11. Bagi yang sudah menemukan, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saudara, sabda pembimbing kita kembali menegaskan kepada kita semua, baik orang tua maupun anak-anak, untuk memiliki semangat di dalam melayani Tuhan. Melayani melalui setiap pekerjaan Tuhan yang menjadi tugas dan bagian kita dengan sungguh-sungguh, ya, supaya kita tidak menjadi kendor, tidak menjadi patah semangat. Maka kita harus terus menumbuhkan di dalam diri kita semangat yang menyala-nyala. Karena dengan itulah maka setiap pekerjaan pelayanan kita dapat kita tunaikan dengan baik. Mari kita sambut dengan pujian Kidung Jemaat 378 yang diperbuat Allahku, bait 1 dan 2. Tuhanku
Saudara-saudara, menurut pujian kita, yang diperbuat oleh Allah kita adalah kebaikan semuanya. Segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi kita, bagi semuanya. Oleh karena itu, diperlukan sikap yang selalu berserah hanya kepada Tuhan, karena Dia yang menjadikannya segala sesuatu baik. Mari kita bersama-sama bersiap diri untuk merenungkan firman Tuhan. Kita akan berdoa memohon pimpinan dan hikmat Tuhan. Mari kita bersama berdoa. Puji dan syukur kami naikkan hanya kepada Engkau, ya Allah. Kami bersyukur pada saat ini boleh berhimpun kembali keluarga-keluarga milik Tuhan yang senantiasa rindu dan haus akan pujian kami untuk memuliakan nama-Mu sebagai tanda syukur kami karena penyertaan dan berkat Tuhan kami terima setiap hari. Demikian pula ketika kami begitu haus akan setiap bimbingan dan pimpinan sabda Tuhan yang menuntun kehidupan kami, sehingga kami diteguhkan karenanya. Bapa, kami menyiapkan hati kami, berkatilah kami dengan pengertian, dan biarlah Roh Kudus menuntun dan menerangi pikiran serta hati kami untuk mengerti setiap kehendak-Mu melalui pesan firman Tuhan pada saat ini. Hamba-Mu yang akan menyampaikan, menjadi perantara untuk menyampaikan dan menguraikan sabda firman-Mu, kiranya Tuhan terangi dan kuasai dengan Roh Kudus, supaya segala sesuatu yang kami dengarkan pada saat ini akan benar-benar seturut dengan karya dan kehendak Tuhan. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak, mari kita membaca bacaan firman Tuhan pada saat ini dari Injil Markus. Markus pasal 1 ayat 29 sampai 39. Markus 1 ayat 29 sampai 39. Saya bacakan bagi kita semua demikian. Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Sekeluarnya dari sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bersama-sama bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal Dia. Yesus mengajar di kota-kota lain. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikian bacaan firman Tuhan. Saudara-saudaraku, mari kita sambut dahulu dengan pujian Kidung Jemaat nomor 58. Maha Kasih yang Ilahi, bait 1 dan 2.
Selamat malam Bapak, Ibu, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Kembali saya ingin menyapa panjenengan semua, saudara-saudara semua. Kiranya dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, dan tidak kekurangan suatu apapun. Baik saudara yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini seturut dengan bacaan kita tadi, maka perenungan kita bertemakan mengabarkan berita sukacita. Saudara-saudara, jika mendapat atau memperoleh kabar atau berita, tentu kita berharap berita yang menyenangkan. Betul apa tidak? Ya, berita yang menggembirakan, berita yang membangkitkan semangat, yang menyenangkan, yang menggairahkan. Ya, supaya ketika berita itu kita dengar, maka kita akan merasa ada sesuatu yang akan membuat kita beranjak untuk melakukan tugas-tugas tertentu, ya, atau menyambut dari apa yang menjadi poin berita atau informasi itu. Saudara, menyenangkan tentu harus kita artikan bukan sebagai sesuatu yang menuruti kemauan kita sendiri. Ya. Tetapi berita yang menyenangkan itu haruslah yang menuntun kita kepada kelegaan, kelepasan dari pergumulan yang sedang kita hadapi dan mendatangkan pada kondisi dan situasi yang baik-baik saja. Jadi saudara-saudaraku, berita yang paling menyenangkan ternyata bukan hanya berita yang sesaat yang dapat kita nikmati, tetapi lebih dari itu, yang akan mendatangkan kelegaan dan kelepasan dari setiap beban, persoalan, dan pergumulan kita. Nah, saudara, bagaimana reaksi kita jika berita yang kita terima itu hanya sesuai dengan yang kita inginkan? Bagaimana jikalau berita itu hanya sesuai dengan apa yang kita inginkan? Saya ingin lulus ujian, ya. Misalnya bagi anak-anak, saya ingin mendapatkan nilai yang baik misalnya. Nilai itu sudah didapatkan baik, ya. Tetapi apakah itu sudah cukup menjawab pergumulan dari anak-anak yang bergumul dengan pelajaran, ya, mata pelajaran tertentu, ya. Bisa jadi di dalam mengerjakan soal-soal ketika anak-anak ujian ini, apalagi kalau online pada saat ini, semuanya dikerjakan dengan jujur apa tidak? Mungkin selalu bertanya karena tidak tatap muka. Bertanya kepada siapa? Pada Simbah, ya, Mbah Google, ya mungkin, ya. Tetapi semoga anak-anak tidak. Semoga mereka yang masih studi, yang masih belajar, anak-anak semuanya menjawab dengan murni karena mereka memang bisa menjawabnya. Nah, saat berita itu datang tidak sesuai dengan keinginan kita, maka seseorang akan mudah menjadi kecewa. Ya, mudah menjadi kecewa. Ketika harap-harap cemas, saudara kita atau anak-anak kita melamar pekerjaan, ya, harap-harap cemas. Berita yang diterima kemudian belum mendapatkan kesempatan atau tidak diterima di salah satu tempat yang menjadi sasaran dari lamaran pekerjaan kita. Maka seseorang akan menjadi kecewa. Anak-anak yang mendapatkan nilai kurang bagus misalnya, berharap nilainya bagus, maka mereka akan kecewa. Bapak Ibu, orang tua, selaku orang tua, ketika berharap anak-anaknya memiliki prestasi yang baik, tetapi ketika diumumkan belum menunjukkan prestasi yang memuaskan, mungkin juga mendatangkan kekecewaan. Nah, saudara-saudara, lebih parah lagi, mungkin kita akan tidak senang dengan orang yang membawa berita tersebut. Ketika kita berharap
ada informasi, ada berita baik, ternyata kebalikannya, berita itu kurang baik. Lebih parah lagi, kita tidak menyenangi, tidak menyukai siapa yang membawa berita tersebut. Ya, bisa jadi orang tersebut akan sangat dibenci. Ya, kalau informasi datang dari media, mungkin kita tidak bisa menyalahkan media. Tapi kalau informasi itu datang dari seseorang, kita akan bersikap sebaliknya. Kita akan membenci, kita akan memusuhi, atau bahkan mengusirnya. Nah, saudara, bagaimana menyampaikan berita tertentu ya, terhadap situasi yang kurang mendukung, supaya kita tetap memiliki kelegaan. Ya, ketika informasi kita dapatkan, tetapi kita tetap mendapatkan kelegaan, tetap mau menerima dengan legowo. Nah ini saudara, karena setiap orang dibutuhkan kesadaran diri untuk secara dewasa di dalam melihat apa yang masih kurang yang perlu diperbaiki jikalau memang sesuatu yang kita dapatkan itu tidak sesuai dengan harapan. Maka di sanalah membutuhkan introspeksi diri, perbaikan-perbaikan dan segala upaya yang akan menunjang untuk mewujudkan sesuai dengan harapan kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, karena anugerah Allah yang tidak terbataslah, kita menerima anugerahnya, kita menerima keselamatannya. Oleh karena itu tanggung jawabnya adalah Tuhan memanggil kita untuk memberitakan dan membagi keselamatannya ini kepada orang lain, kepada banyak orang, di mana saja, kapan saja, dan di dalam situasi apa saja. Nah, oleh karena itu saudaraku, sebagai pemberita, pemberi informasi, pembawa informasi, maka kita diharapkan untuk dapat menyampaikan itu kepada orang lain. Karena kita telah diberikan anugerah oleh Tuhan yang mendatangkan keselamatan masuk dalam ranah pelayanan kita. Itulah tugas dan panggilan yang memerlukan keseluruhan hidup kita. Pikiran, perasaan, perkataan, dan tindakan kita terlibat semuanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada malam hari ini kita diajak untuk melihat bacaan kita di mana di situ ada pengalaman para murid ketika bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Dijumpai ada banyak orang yang sedang tertekan, yang sedang terbelenggu karena menderita sakit. Ya. Jadi di antaranya ada ibu mertua Petrus dan orang banyak yang sakit serta beberapa mereka kerasukan setan. Saudara-saudaraku, pasti itu adalah situasi yang sangat membelenggu. Situasi yang mendatangkan pergumulan dan persoalan di dalam kehidupan seseorang. Karena situasi sakit, keadaan yang sakit, itu telah menyebabkan kita untuk sulit atau mungkin tidak bisa beraktivitas, tidak bisa bekerja, tidak bisa melakukan tugas kita dengan baik, dan mungkin juga menjadi sulit bagi kita untuk mudah mengucap syukur. Saudaraku, disinilah kita diajak untuk melihat tentang berita sukacita yang dibawa oleh para murid dan Tuhan Yesus yang terus disampaikan kepada orang banyak. Oleh karena itu, saudara, kita berangkat dari apa itu berita sukacita. Ya, seringkali kita mengartikan, anak-anak kita sudah sangat hafal, itulah Injil. Injil adalah kabar sukacita, berita sukacita. Mengapa disebut berita sukacita, saudaraku? Ya. Sebab di dalam kitab Injil inilah perjalanan karya Tuhan Yesus yang memberikan sukacita, kelepasan, kesembuhan, dan pertolongan yang menyelamatkan hidup manusia. Dan begitu nyata, saudara, di dalam bacaan kita, ibu mertua Petrus disembuhkan dari sakit demamnya. Orang banyak yang pada saat itu dibawa
antri di depan pintu untuk menerima, meminta, mengharapkan kesembuhan dari Tuhan, mereka juga disembuhkan. Demikian pula banyak orang yang kerasukan setan, Tuhan juga menolong. Nah, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di dalam memberitakan Injil pada saat itu? Saudara, Tuhan Yesus selalu mengawali setiap karya pemberitaannya dengan mencari tempat yang sunyi dan berdoa. Mengambil kesempatan, mengambil waktu sesaat untuk berdoa. Ia selalu mengawali dengan doa, saudara. Dan ini menjadi saat yang penting untuk kita pula di dalam mengawali setiap aktivitas kita, perlu kita lakukan, dasari dengan doa. Doa itu tidak butuh waktu lama, ya, namun sangat berarti untuk perjalanan pemberitaan dan tugas-tugas selanjutnya. Seperti halnya yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dan para murid. Dan di dalam doa itulah dia berdialog, dia berkomunikasi dengan Allah Bapa, merancangkan bersama untuk kegiatan bersama yang mendatangkan kelepasan, yang mendatangkan sukacita atas mereka yang ada di dalam pergumulannya. Sebab itulah, saudara, Tuhan selalu mendapat kekuatan baru di dalam keletihannya, kepuasan di tengah kekecewaan, hikmat di tengah ancaman yang mencelakakan, dan semangat di tengah-tengah penolakan. Sehingga ia selalu memberikan pertolongannya, tidak pernah merasa terancam, tidak merasa kemudian di situ ada banyak tantangan pun tetap dapat ditunaikan dan dilakukan. Demikian pula, saudara, setiap orang yang saat ini dipanggil untuk menjadi perantara penyampai berita sukacita, maka mereka harus menempatkan diri sedemikian rupa, mengawali dengan doa supaya mendapatkan kekuatan, agar di tengah-tengah pujian, jikalau pelayanan kita itu baik, di tengah pujian, puji-pujian kita, di situ kita tidak menjadi tinggi hati, dan di tengah-tengah kritikan, kita tidak pernah kecewa. Apalagi kita akan menyimpang di tengah-tengah adanya godaan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di awal tadi kita sudah ditunjukkan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ya, semangat inilah yang terus kita gelorakan, saudara, di dalam setiap karya dan setiap tugas serta pelayanan kita. Apapun yang saat ini sedang ada di depan kita, persoalan kesulitan, kita tetap menumbuhkan semangat di dalam diri kita dan juga saudara-saudara kita. Tidak pernah kendor, tidak pernah patah semangat, supaya kita dimampukan untuk menyelesaikan tugas kita dan memberi berkat. Tuhan mengajar kita betapa penting, ya, dan menentukannya doa di tengah kesibukan kita. Tidak lama, tetapi menentukan bagi pekerjaan, karya, dan pelayanan kita. Lebih-lebih di tengah-tengah kesulitan, kita tetap akan dikuatkan. Saudaraku, mari kita meneladani apa yang telah Tuhan kerjakan untuk memberitakan kabar baik. Tuhan selalu mengawali dengan doa agar senantiasa mendapatkan semangat, kekuatan, dan dapat tercipta suasana yang baru dan kelepasan bagi setiap mereka yang di dalam pergumulan, baik sakit penyakit dan apapun yang saat itu dirasakan oleh banyak orang, sehingga mereka terus dapat bersukacita dan bersyukur. Demikian sabda Tuhan pada malam hari ini, saudara,
kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara-saudara, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan menghimpun persembahan tanda sukacita kita atas berkat yang telah Tuhan limpahkan kepada kita. Mari kita mempersiapkan dalam iringan pujian Kidung Jemaat nomor 291. Nanti kita pujikan bait pertama dan bait yang kedua. Namun ada dasar firman Tuhan, saudaraku, yang terambil dari Ulangan 17 ayat 1. Demikian, Ulangan 17 ayat yang pertama. Janganlah engkau mempersembahkan bagi Tuhan Allahmu lembu atau domba yang ada cacatnya, atau sesuatu yang buruk, sebab yang demikian adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Mari kita pujikan Kidung Jemaat nomor 291, mari bersyukur semua. Mari kita serahkan persembahan yang telah kita himpun, saudara, kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kembali kami datang kepadamu, mengucap syukur atas seluruh penyertaan yang kami rasakan di tengah-tengah ibadah kami. Engkau membersamai kami, sehingga kami beroleh semangat, kekuatan dari setiap pesan sabdamu pada malam hari ini. Demikian pula pada saat kami menunaikan tugas pelayanan kami, panggilan kami, di situ benar-benar kami didasari karena kami terlebih dahulu telah menerima anugerah-Mu yang mendatangkan kelegaan, kelepasan, dan keselamatan. Dan biarlah kami terus memiliki semangat di dalam menunaikan dan menyatakan setiap tugas kami masing-masing. Bapa, kami juga menyerahkan seluruh kegiatan gerejawi kami, mulai dari anak-anak sampai dewasa, agar kami terus dapat menyatakannya sebagai bentuk ungkapan iman kami yang nyata hanya kepada Engkau saja. Berkati dalam setiap kegiatan gerejawi yang terselenggara di jemaat. Begitu pula setiap pelayan-pelayan jemaat, Tuhan tuntun dan berkati supaya senantiasa tumbuh kesetiaan yang dapat dilakukan untuk melakukan apa yang menjadi bagiannya masing-masing. Bapak, kami juga teringat untuk saudara kami yang saat ini dalam keadaan sakit, kondisi kesehatan yang kurang baik, dan keadaan yang sakit menyebabkan seluruh karya dan pekerjaan kami tidak dapat kami lakukan dengan baik. Dan kami seringkali juga berkeluh kesah di dalam setiap pergumulan sakit kami. Namun kami percaya pertolongan Tuhan senantiasa menjadi kekuatan bagi kami. Dan biarlah pengharapan kami hanya kepada Engkau saja, karena Engkaulah yang mempunyai kuasa untuk menolong, menyembuhkan, dan memulihkan. Berkatilah saudara-saudara kami yang sakit. Bapa di surga, kami juga teringat untuk anak-anak kami yang sampai hari ini terus berjuang di dalam meraih cita-cita dan harapan masa depan. Berkatilah mereka ya Tuhan dalam setiap studinya, dalam setiap pengharapan yang mereka gantungkan dengan kerja keras,
tanpa kenal lelah untuk mereka menuntut ilmu. Berkatilah ya Tuhan, proses maupun pola pendidikan yang saat ini boleh terjadi. Tuhan sertai sehingga benar-benar akan menghantar anak-anak kami mendapatkan ilmu yang memadai. Bapa dalam surga, kami serahkan pula anak-anak kami yang terus mencari peluang bekerja, yang sudah Tuhan tempatkan dan Tuhan berkati dengan pekerjaan, maupun yang menanti dan menemukan pasangan hidup. Tuhan kiranya beserta dengan mereka semua. Di tengah-tengah perjalanan kehidupan bersama dengan saudara kami juga mohon berkat Tuhan untuk pemimpin bangsa kami, keadaan negeri kami, di mana kami boleh ada dan melakukan berbagai macam hal. Berkatilah ya Tuhan, agar mampu untuk mewujudkan apa yang menjadi cita-cita bersama, kesejahteraan masyarakat boleh tercapai karena kebijakan-kebijakan yang tetap mendatangkan berkat dan mengedepankan kepentingan masyarakat. Berkatilah mulai dari tingkat pusat sampai daerah, di dalam tangan Tuhan saja mereka boleh menyatakan tugas-tugasnya. Bapa, kami tidak lupa menyerahkan persembahan kami tanda syukur yang sudah kami himpun. Sucikanlah ya Tuhan, meskipun banyak cacat dan celahnya, kiranya Tuhan berkenan dan boleh menjadi sarana bagi kami untuk ikut memuliakan Tuhan di dalam setiap pelayanan di tengah-tengah jemaat. Bapak, terima kasih, kami akan mengakhiri ibadah pada malam hari ini dan kami akan undur dari kebersamaan. Sertailah keluarga kami masing-masing dimanapun, agar kami tetap dapat melakukan aktivitas kami sampai kami hari ini menutup di dalam istirahat tidur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita akhiri ibadah kita pada malam hari ini dengan pujian Kidung Jemaat 426. Kita harus membawa berita, bait yang pertama saja. Saudara-saudaraku, undurlah dari ibadah keluarga pada malam hari ini dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah kasih karunia dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus akan menyertai, menuntun dan memberkati keluarga-keluarga milik Tuhan saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikian saudara, ibadah kita sudah selesai. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.